Gereja saat ini mempersiapkan pelayanan ibadah online untuk sidang jemaat yang terkasih. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh jemaat? Pertama, pilihlah jam ibadah yang sesuai. Kedua, siapkan diri dengan berpakaian rapi dan sopan sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Ketiga, siapkan Alkitab dan alat-alat tulis yang diperlukan. Keempat, silakan duduk dengan posisi yang baik dan fokus. Hindarilah berbaring atau melakukan kegiatan yang lain. Kelima, siapkan hati dengan berdoa secara pribadi sebelum ibadah online dimulai. Keenam, ikutilah liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti berdiri, duduk, memuji Tuhan, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketujuh, jemaat bisa melakukan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet. Kedelapan, ikutilah ibadah streaming sampai selesai dengan kerinduan yang mendalam mencari Tuhan. Dan yang terakhir, orang tua bisa mengajak dan membimbing anak-anak mengikuti video YouTube sekolah minggu yang dipersiapkan oleh gereja. Demikianlah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan bersekutu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Meskipun ibadah diadakan secara online, tapi kami percaya Bapak Ibu Saudara masih merasakan sukacita yang Tuhan berikan. Kebaktian ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian berkat dan karunia darinya menyertai kita semua. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk memasuki hadiratnya yang kudus. Satu, mulai. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. 我们不知修炼是出于耶和华作伴的慈爱，是因他的怜悯不知断绝。每早晨，这都是新的，你的诚实极其广大。 Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya.
就是一起感恩主福。 Oleh karena kasih dan cintanya, Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. 今天也嘅愛所以我親愛嘅弟兄嚟，師兄弟同出住下嚟獻拜嘅。 Untuk itu hanya bagi Dia segala pujian layak untuk dinaikkan. 單單本地嘅宗教係本做嘅， Mari kita bangkit berdiri dan kita puji namanya. 世界真正起來，世界嚟真理之笑，是個。 Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang maha kuasa dan yang maha taat. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan dan yang layak kami sembah. Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau masih izinkan kami boleh datang ke hadapan-Mu yang kudus. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, atas segala perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tolong suci kuduskan kami, supaya kami layak mengagungkan Engkau. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap pribadi kami dari rumah. Biarlah Tuhan yang melayani kami untuk boleh menaikkan pujian penyembahan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dengan bangkit berdiri bersama dengan orang-orang percaya seluruh bumi. Mari kita ikrarkan iman kita bersama-sama. 共同全世界相信主嘅人切下來，托使徒先靈。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik laki dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 接下来是该人中我的一篇图啊，我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子。 与圣灵感孕，如同真女玛利亚所生，在公兵比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣土相通，我信罪恶赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak dan Ibu silakan duduk kembali. 大家向左。 Sesuai dengan tema hari ini, menjadi murid yang berkenan. 任何世界嘅題目，確定本嘅題目哈，做真心的門徒。 Mari kita persiapkan diri kita untuk menjadi murid Yesus yang berkenan. 世界嚟做耶穌真體嘅門徒， Mungkin kita tidak dapat melayani secara drastis, 可能世界冇能夠嚟一切都隨風復甦做嘅。 tapi hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah hidup dan bangkit bagi Dia. 但係最初有世界能夠做就係必要嚟復活。 Mari kita bangkitkan semangat untuk menjadi murid Kristus di dalam hidup kita. 世界嚟用真心嚟，你世界嘅做。 Kita angkat sebuah pujian dari PPK nomor 202, Hai bangkit bagi Yesus. 所以世界嚟將以小事個先體為主。
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kembali kita bersatu dalam doa. 看上上帝吧，今天这个在祷告。 Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena kami boleh menaikkan pujian penyembahan kepadamu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami. Kiranya kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan, bahkan biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan kedua hamba-Mu ini. Biarlah Engkau pakai secara luar biasa. Biarlah Engkau yang boleh menyatakan kehendak-Mu melalui kedua hamba-Mu ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Supaya ini semua kita patut bersyukur karena meskipun di masa pandemi ini kita masih tetap boleh beribadah secara online. 这个这种感谢这个上帝哈，虽然在太阳时期哈，但係這個可以叫他敬拜上帝。 Menyembah Tuhan merupakan tindakan setiap orang percaya. 敬拜上帝哈，係這個每一位信徒嘅行動。 Oleh karena itu, sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. 所以成為信徒，這個真真實實嚟敬拜這個上帝。 Hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, menjadi murid yang berkenan. 因為這個對他嚟思考呢個主題哈，嘅主題就係專門成為呢個上帝依家嘅門徒。 Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai yang ke-28. 這個叫他群體宣言係在馬太福音第16章20節到28節。 Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Supaya ini gimana? mengapa kita harus menjadi murid yang berkenan bagi Tuhan? 咁樣即係成為上帝依家嘅門徒啦。 Karena Tuhan Yesus akan memberikan upah bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. 因為哈，耶穌基督而家本面子為依家嘅嘢而開始， Di samping itu, 除此之外啊， murid yang berkenan adalah murid yang berhak masuk dalam kerajaan Allah. 咁樣嘅門徒哈，將推特嚟見上帝嘅， Sebagai orang percaya, kita semua adalah murid Kristus. 成為信徒，即係都係耶穌基督嘅門徒。 Tuhan Yesus adalah guru agung kita semuanya. 耶穌基督喺即個受召裏面太聖神。 Di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, 喺即個翻開經文裏， ada dua hal penting yang menunjukkan atau yang membuktikan kita adalah murid yang berkenan bagi Tuhan. 要讓就證明下即個係第三位依家嘅門徒。 Hal yang pertama adalah 這幾天是嘅係 mengetahui dan melakukan kehendak dan pikiran Kristus. 啲嘅然後實行耶穌基督嘅所想嘅， Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 做乜嘢呢樣嘢？
Sekian lama murid-murid Tuhan Yesus mengikuti Tuhan Yesus. 耶穌基督嘅門徒聽耶穌基督叫啲吞時嘅。 Kenapa kemanapun Yesus berada, apapun yang Tuhan Yesus perbuat, mereka selalu ada dan mereka selalu mengetahuinya. 無論耶穌基督去哪裡做乜，佢都記得，佢都也看到。 Bahkan di ayat sebelumnya, ayat yang ke-16, Petrus mengatakan siapa itu Yesus. 喺前方16節彼得講出耶穌基督係咩人？ Petrus mengatakan, 彼得講， engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 彼得講你係基督，永生上帝兒子。 Pernyataan yang luar biasa dari hati Petrus. 另一方係從彼得心裏發出來嘅可怕。 Meski demikian, 雖然咁樣， banyak di antara murid-murid yang tidak mengetahui misi yang sedang dijalankan oleh Yesus dari Bapa di surga. 可能當門徒唔記得耶穌基督從阿爸天父嚟到嘅使命。 Murid-murid mengikuti Yesus karena ingin menjadikan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Kita thấy耶穌基督準備就係先耶穌基督成為猶太人嘅王。 Karena itu, 所以呢， ketika Yesus memberitahukan misi yang harus dikerjakannya di dunia ini, 當耶穌基督講到啲取死嘅使命之後， bahwa dia harus ke Yerusalem, 佢係要成立耶路撒冷， dia harus menderita, 然後要受人後要受苦， dia harus dibunuh, 不能殺害， dan akan bangkit. 然後會復活。 Mendengar hal itu, 後來嘅天使 di ayat yang ke-22, 在22節裏邊， Petrus menarik Yesus 彼得呢亦都拉耶穌。 dan dia tidak mengizinkan hal itu terjadi kepada Tuhannya. 而唔知係一時前後發生喺嘅做事上， Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 做乜嘢都用前來。 tindakan yang dilakukan oleh Petrus terkadang bagi kita mungkin hal itu baik. 彼得所做嘅事情嚇，如果用這個人嚟看嚇，反而係偏頗事。 Kita tentu tidak ingin memberikan nyawa kita, bahkan mati, untuk hal-hal yang bagi kita tidak penting. 這個可能這個唔會把這個生命嚇嚟獻出這個特別重要嘅事上。 Di dalam ayat yang kita baca, 通過這個之前看呢兩個經文對， mendengar jawaban Petrus, 耶穌基督看到彼得嘅回答。 Tuhan Yesus kecewa. 耶穌基督感覺到很失望， Karena Petrus tidak mengerti misi Allah. 因為兩彼得嚇而唔明白上帝嘅使命， Karena Petrus tidak mengerti kehendak dan pikiran Allah. 因為彼得嚇而唔明白上帝嘅旨意、上帝嘅思想係乜嘢。 Seringkali kita sebagai orang percaya terkadang melakukan sama seperti yang Petrus lakukan. 這個是不是符合很多時候嘅好像係彼得所做嘅事情？ Kita menolak pelayanan 這個係拒絕嘅事奉， karena alasan ini dan itu. 通過很多嘅例子， Kita menolak menjadi pengurus 這個拒絕是為職位， juga karena beberapa alasan. 即職位有很多嘅例子。 Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. 做乜嘢都用錢。 Ketika kita menolak melayani Tuhan, 當這個拒絕嚟侍奉上帝時候， sesungguhnya kita mengecewakan Tuhan. 事實上這個係上帝感覺到失望。 Padahal kita tahu bahwa Allah memanggil kita untuk menjadi murid yang dapat dipakai oleh Tuhan. 這個拒絕就是上帝呼召這個成為可以使用嘅門徒。 Kita harus mengerti bahwa sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan, kita harus melayani Dia. 這個拒絕這個成為上帝嘅門徒相信也好，這個係使用這個上帝。 Jika apa yang dikehendaki Petrus itu terjadi, maka sia-sialah apa yang Tuhan Yesus kerjakan. 如果讓彼得所希望發生嘅事情發生了，
耶稣基督所做的一切事情都係從人嘅。 Oleh karena itulah Tuhan Yesus yang mengetahui kehendak Bapa, mengerti pikiran Bapa, tetap menjalankan misi tersebut walaupun penderitaan dan nyawa bayarannya. 所以耶穌基督已經記得阿爸天父嘅自己阿爸天父嘅思想，佢雖然係獻出而家在生命佢係執行阿爸天父嘅願望嘅事情。 Sudahkah kita menjalankan misi dari Kristus sesuai dengan kehendak dan pikiran Kristus? 即係要執行基督嘅使命，按照基督嘅思想及自己做咧。 Apakah pelayanan yang selama ini kita kerjakan sudah sesuai dengan kehendak dan pikiran Kristus? 即係所本嚟是中學已經合上嘅思想及自己做咧。 Sebagai murid Kristus, kita harus merenungkan hal ini baik-baik. 是vì耶穌基督嘅人，即係喺學校上面嘅事情。 Jangan sampai kita mengerjakan kehendak dan semau kita saja. 唔好即係嚟喺執行即係但係你做嘅事情嘅啫。 Lebih salah lagi, apa yang kita kerjakan itu adalah bertentangan dengan kehendak dan pikiran Kristus. 跟錯嘅都係即係所傳出嘅話，耶穌基督所想所愛嘅想法啦。 Ingatlah, 記得啊， Tuhan Yesus menghendaki semua orang mendengarkan Injil. 耶穌基督希望你全世界所有嘅人聽到福音。 Pikiran Tuhan Yesus adalah menyelamatkan semua orang, menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. 耶穌基督想嘅話，當然是兩班人是為耶穌基督嘅門徒。 Hal kedua yang membuktikan kita sebagai murid yang berkenan adalah 第二件事後，當然能夠證明即係耶穌基督而家呢個人做咧。 siap menderita bagi kemuliaan Kristus. 都係即係願意為了基督嘅榮耀辛苦。 Seseorang ingin menjadi tentara, dia harus tahu apa saja yang akan dilakukan oleh tentara. 即係你即係要係成為軍人要係記得要軍人喺行嘅事情要做乜？ Kita tahu tentara harus siap masuk ke dalam medan pertempuran. 即係記得在軍人要係準備好嚟上面戰場。 Kalau kita tidak siap masuk ke dalam medan pertempuran, sebaiknya kita tidak menjadi tentara. 如果即係唔準備好先嚟上面戰場，即係很多唔會做軍人。 Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya 耶穌基督講門徒哋。 bahwa siapapun yang mau mengikuti dia, mereka harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti dia. 面對在一平面要喺做面自己，但係喺關於但係係時間。 Artinya, murid-murid Yesus harus siap menderita bagi kemuliaan Kristus. 只是你喺門徒一準備好先，你來身邊有辛苦。 Orang-orang yang tidak bisa menyangkal diri atau yang suka mencari kehormatan, suka ditinggikan, suka meninggikan diri, tidak akan pernah menjadi murid yang berkenan bagi Kristus. 你在喜歡自誇嘅我哋都是為耶穌基督嘅門徒。 Apalagi dengan orang-orang yang sama sekali tidak mau memikul salib. 何況其實唔可以為世界門嘅， Sama sekali tidak mau melayani Tuhan, 唔係侍奉自己身邊， tidak mau bersaksi bagi Tuhan, 唔係為身邊作見證。 tidak mau berkorban waktu, tenaga, maupun harta. 唔係犧牲時間力，思想。 Layakkah orang-orang ini disebut murid Kristus? 按照我們現在本康是為耶穌基督嘅門徒嘛， Berhati-hatilah Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. 即係喺城市， Pada masa kini, 因下時代， banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai murid Kristus, 按當然而是呢係基督嘅門徒， tetapi sama sekali tidak siap menderita bagi kemuliaan Kristus. 但係能準備好先來為身邊人嘅辛苦。 Mereka lah orang-orang yang Yesus maksudkan dengan perkataan 而就話都係耶穌基督講嘅， mau menyelamatkan nyawanya di ayat 25a. 在節上班後，耶穌基督講嘅係叫人仔成命。 Dan
ayat 26b ingin memperoleh seluruh dunia. Anjir, bisa menjadi ketika main tektor yang sedikit. Pada masa kini Kita sipai. ada banyak orang yang hanya ingin menyelamatkan dirinya saja, Jangan tahu ni, kita tak kita saya. ingin mencari aman, 一起安全，但是安全的， sama sekali tidak peduli dengan yang di luarnya. 每在外边发生的事情。 Juga ada banyak orang-orang yang ingin mencari kekayaan, 按照当年遇到前两财产， kekuasaan, 前两权利， kehormatan. 被你quân民quân资金， Mereka, Tuhan Yesus katakan, dia kita dapat hidup kau. akan kehilangan nyawanya. 被失去你的生命。 Karena mereka akan masuk ke dalam hukuman kekal. Jadi ada ini kita被tektor yang hanya tempat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lo yang ini yang simai. menjadi murid Tuhan Yesus bukan hal yang mudah. Sini jasa kita yang untuk medikian jujur. Kita akan mengalami apa yang telah Tuhan Yesus terlebih dahulu alami. Jika ai siu ha jasa itu di前siu过来， Namun, 但是 kita akan menjadi murid yang berkenan bagi Kristus jika kita setia sampai akhir meneladani dan mengikuti Dia. 如果这个中心到地方到来好方面，这个呢是我哋到就是这个现在呢， Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, 就爱用什么？ mari kita melihat dan bertanya kepada diri kita, 这个看人呢，这个问，这个人， sudahkah kita menjadi murid yang berkenan bagi Tuhan Yesus? 这个已经是比这到就是这个现在呢，唔错啦。 Sudahkah kita mengerjakan misi Tuhan sesuai dengan kehendak dan pikiran Kristus? 这个已经适合上帝的使命和安照基督的思想和经验啦。 Sudahkah kita menderita bagi kemuliaan Kristus? 这个已经经历上帝荣耀辛苦嘛。 Hidup kita di dunia ini sangat singkat sekali. 这个呀，这个生命在世界哈，系安当枪。 Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. 这个安迪的历史，上帝辅导这个做天家。 Mari kita senangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus dan menjadi murid yang berkenan baginya. 这个会让耶稣基督自己这个给到地方，我哋到神时候咧其实。 Akibat virus corona memang sangat berbahaya bagi manusia. 非常偏向出嘅效果嗬，對人類嗬係好大嘅影響。 Namun, 但係， lebih berbahaya lagi jika kita gagal menjadi murid yang berkenan bagi Kristus. 更危險如果這個失敗是合上帝嘅目標。 Ingatlah, 我記得， kematian kita bukan ditentukan oleh COVID-19. 這個是嗬沒有呀，是個非常嘅判定。 Hidup dan mati kita ada di dalam kuasa Tuhan. 這個生命，這個是在上帝嘅權威。 Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 所以就會有這種情況。 jangan biarkan masalah virus corona menggeser dan melupakan tugas kita sebagai murid Kristus. 莫只俾你這個非常好，是這個忘記咗這個人類目標嘅正正。 Yaitu menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. 這個正正嘅是萬民是耶穌基督嘅目標。 Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita menjadi murid yang berkenan bagi Kristus. 希望耶穌基督能夠幫助這個是耶穌基督現在嘅。 Dan kita akan mendapatkan upah yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. 耶穌基督都為本這個面對中心嘅到嘅獎賞。 Mari kita bersatu dalam doa. 這個辦法。 Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena firman hari ini telah menegur kami sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus. Dalam hidup kami mungkin selama ini Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai murid Kristus. Ampuni kami Bapa jika selama ini kami menyia-nyiakan setiap waktu yang Engkau berikan kepada kami hanya untuk menyenangkan hati kami, hanya untuk kepuasan kami. Ampuni kami Tuhan, karena firman-Mu hari ini menegur kami bagaimana kami dapat membuktikan diri kami sebagai murid Kristus yang berkenan. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa melakukan, mengetahui kehendak dan pikiran-Mu, supaya kami
senantiasa siap menderita bagi kemuliaan Kristus. Tolong kami yang lemah ini Bapa, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih lagi Tuhan, kami benar-benar tidak tahu kapan kami akan dipanggil, tapi biarlah kami senantiasa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai murid Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 现在就因为是个阿来，就是奉献这个福音，送给这最好的。 Berkaitan dengan kondisi ibadah yang dilaksanakan secara online, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di layar. 今天这个我希望係師傅，係通過視頻係師傅，所以這個嘅福音可以通過廟堂，亦可以通過掃描。 Untuk mengirim persembahan, kita akan ujian persembahan. 這個嚟終於是一個我的奉獻。
Meskipun terkadang kami sebagai umat-Mu tidak bersyukur, tapi kami bersyukur ya Tuhan, di masa-masa seperti ini Tuhan masih boleh memelihara kami ya Tuhan. Dan sekarang kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi setiap kami dan boleh menjadi sarana ya Tuhan, jadi saluran untuk berkat di gereja ini, mendukung pelayanan dari gereja ini ya Tuhan. Kami serahkan untuk setiap persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk mulai beribadah, walau secara online di rumah masing-masing. Jadi gereja menyambut kehadiran setiap kita semua yang beribadah pada pagi hari ini dengan sukacita. Baik, kita akan masuk dalam warta keluarga kita pada minggu ini. Yang pertama, bahwa ibadah kita masih dilakukan secara online. Jadi minggu lalu telah diumumkan kita melakukan ibadah online selama 2 minggu, yaitu tanggal 11 dan hari ini tanggal 18 Juli 2021. Melihat situasi dan kondisi yang belum baik, Bapak Ibu ya, jadi ibadah online kita teruskan lagi untuk 2 minggu ke depan. Jadi kita tambah lagi 2 minggu depan untuk ibadah online untuk tanggal 25 Juli dan tanggal 1 Agustus 2021. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi minggu depan kita masih tetap ibadah online sampai tanggal 1 Agustus 2021 juga kita tetap ibadah online. Dan perubahan nanti akan kita beritahu selanjutnya. Yang kedua Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Kota Pontianak telah memperlakukan atau menetapkan PPKM darurat dari tanggal 12 sampai 20 Juli 2021, itu selama 8 hari. Mari kita terus berdoa dan kita terus ungkapkan doa kita melihat kondisi kota kita. Mari kita terus menerapkan juga protokol kesehatan dengan melakukan 5M secara ketat, itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, ya, menghindari kerumunan, dan juga kita tetap dekat dengan Tuhan, bersandar pada Tuhan, membangun iman kita di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan 5M secara ketat, Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita dukung rencana yaitu Sinode akan membeli sebidang tanah di Sanggau. Jadi untuk membangun tempat ibadah. Jadi kita sama-sama mendukung rencana Sinode ini. Jadi Bapak Ibu ya yang terpanggil dan mengambil bagian dalam pelayanan ini, silakan mengambil bagian dalam dana. Silakan Bapak Ibu mentransfer ke rekening gereja dengan mengganti digit terakhir dengan angka 5, Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi, jikalau Bapak Ibu ingin terbeban dalam pembangunan ini, silakan mentransfer dana ke rekening gereja dengan mengganti digit terakhir dengan angka 5. Jadi itu Bapak Ibu. Pengumuman selanjutnya, Sinode melakukan kegiatan retreat pekerja secara online via Zoom ya, di tanggal 19 dan 20 Juli 2021, Senin dan Selasa ya, pukul 7 malam sampai 9 malam. Mengundang hamba Tuhan, majelis, aktivis bisa mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Pendaftaran dapat disampaikan ke staf MP GKKB. Bapak Ibu, itu saja yang boleh saya sampaikan. Bapak Ibu, saudara yang membutuhkan pelayanan di gereja bisa menghubungi nomor-nomor hamba Tuhan setempat, sehingga
tengah-tengah kondisi seperti ini kita saling mendukung baik di dalam doa maupun di dalam segala yang bisa kita lakukan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah warna hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita menaikkan pujian doksologi dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.